Shalom, welcome to podcast The Corner. Perkenalkan, gue Yosi. Ya, di podcast perdana Cornerstone kali ini kita berkesempatan untuk bahas tentang cinta karena podcast ini diupload di bulan Februari ya, karena bertepatan dengan bulan Valentine. Nah, hari ini gue nggak sendirian karena ada dua orang teman yang akan bantu sharing. Ya, pertama kita panggil, perkenalkan Lisa. Halo Hey, teman-teman. halo Sa. Halo Apa kabar Yos. nih? Di gereja ya? Iya, baik dong. Ya kalau kemarin sempat dapat cobaan ya, sempat positif COVID nih, tapi puji Tuhan hari ini udah negatif. Oh, puji Tuhan ya, udah negatif ya Iya. saya. Keluarga gimana Sa? Keluarga juga sama, kemarin kita sekeluarga sempat positif, cuman puji Tuhan cepet banget pemulihan Tuhan, jadi semuanya udah negatif. Hari ini udah cek, kita udah negatif semuanya. Yes, thanks God ya. Oke, satu lagi teman kita, Egin. Halo teman-teman. Hai Egin. Halo, gimana nih kabarnya? Udah lama gak ketemu nih, Egin. Iya, puji Tuhan juga baik, sehat. Ya kemarin juga ada anak murid sempat kena COVID. Oh, Sekarang positif jadi ya. online sama dia. Ya. Dan puji Tuhan juga aku sekeluarga sehat. Excited banget nih hari ini pertama. Yes. Ya, benar. Kita mau bahas tentang cinta ya, dari teman-teman Cornerstone yang sudah sharing, yang sudah curhat, ya kan. Kita akan bahas di konten hari ini. Nah, ngomongin tentang cinta, awalnya kita mesti tahu dulu nih, ada pertanyaan soalnya, apa sih alasan orang bisa jatuh cinta? Nah, ini alasan orang jatuh cinta, ya kan, itu banyak banget gitu faktornya, nggak bisa dijabarin dengan singkat, ya kan. Macam-macam deh kalau alasan orang jatuh cinta ya, tapi ada beberapa alasan bisa kita sharing kan. Yang pertama nih, karena cinta itu datangnya dari Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah cinta ya, karena kita adalah gambar dan rupa Allah, makanya kita punya cinta, kita dianugerahkan cinta oleh Tuhan. Terus bisa jatuh cinta gitu ya ke lawan jenis karena apa? Mungkin bisa juga karena cinta karena terbiasa. Nah, ada tuh cinta karena terbiasa gitu, karena sering berkomunikasi gitu ya, berinteraksi, terus juga mungkin kerjain tugas bareng atau kerja bareng, itu bisa timbul benih-benih cinta. Nah, kemudian dibangun cintanya gitu kan, dan juga di dalam Tuhan tentunya cintanya gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Cornerstone nih, nanti dari Lisa dan Egin kita bantu sharing ya. Yang pertama nih, Kak, ngomongin cinta kan, pacaran ya kan. Ada yang nanya, kalau misalnya nggak kepengen pacaran tuh gimana ya? Dia bingung gitu dengan dirinya, kenapa nggak kepengen pacaran nih. Boleh Egin bisa nggak bantu sharingkan? Oh iya. Kan sebenarnya pacaran itu untuk ini ya, untuk mengenal lebih dalam satu sama lain sebelum ke pernikahan ya dong. Tentunya kalau menikah itu kan sekali seumur hidup ya, untuk selamanya. Jadi butuh yang namanya pacaran. Teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Dan mungkin kenapa teman-teman merasa belum ada keinginan untuk pacaran, mungkin teman-teman belum tahu makna pacaran yang sesungguhnya itu. Tapi aku yakin kok, seiring berjalannya waktu, teman-teman makin dewasa, pasti teman-teman butuh yang namanya pacaran itu. Karena aku tahulah semua youth Cornerstone di sini pasti mau menikah dong. Nanti pasti teman-teman akan alami sendiri deh. Gitu ya. Nah, ada yang belum punya keinginan pacaran, tapi ada juga yang bertanya gimana tuh kalau PDKT jangan gegabah gitu ya. Nah, ini penting banget teman-teman tahu ketika lagi PDKT, lagi mau pendekatan gitu ya kan, kita ada rasa suka pasti kan lawan jenisnya gitu kan. Nah, perlu ada yang namanya kasih Tuhan gitu untuk membatasi kita supaya nggak melenceng gitu. Itu kan memagari kita supaya nggak terburu-buru gitu, supaya nggak melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan tentunya gitu. Penting banget kita ada Kristus ya saat kita PDKT gitu. Terus ada lagi juga nih Cilisa, apa sih crush in silent nih? Ini bahasa anak-anak muda ya, anak-anak saya juga berasa tua kalau saya bilang bahasa anak muda karena bahasanya nggak di saya gitu. Crush in silent apa ya? Waduh, crush in silent ya. Iya. Emang lagi booming ya Koyos ya, zaman sekarang ya. Apalagi kita kan hidup di sosial media ya, itu waduh, aku juga banyak sih dengar-dengar tentang
crush in silent itu yang suka diam-diam kayak gitu ya. Aku juga dulu pernah muda ya, pasti kita punya dong crush masing-masing dong yang silent. Cuman yang aku bagi dari pengalaman aku ini sih, kalau suka diam-diam itu kan pasti kan kita suka sama orang itu yang tahu nih satu orang doang kan. Nah, sedangkan hubungan itu kan harus dua arah ya Koyos ya. Jadi harus kayak ya aku tahu, kamu tahu kayak gitu sih. Nah, kalau menurut aku sih kalau suka diam-diam itu apalagi sepihak ya, itu sih pasti bisa jadi yang menyakitkan, bisa jadi juga bikin kita juga capek gitu, buang waktu. Kalau menurut aku sih untuk crush in silent itu untuk anak muda zaman sekarang tuh harus punya keberanian ya. Kalau misalnya dia memang sudah menetapkan misalnya hati dia untuk orang itu gitu ya kan, ya harus punya keberanian untuk bicara gitu, untuk ngomong, untuk sama-sama bangun gitu hubungan yang dua arah itu. Jadi kalau menurut aku kayak kalau cuman bisa diem doang, suka dalam diam-diam itu nggak ada ujungnya sih. Jadi buang-buang waktu menurut aku. Iya, buang-buang waktu ya, cuma menyimpan dalam hati gitu, yang tahu cuma diri sendiri sama Tuhan. Gitu. Ya harus ada actionnya gitu ya, didoakan kemudian actionkan gitu. Terus cinta dalam diam tadi ya. Nah, terus ada lagi yang nanya nih, kalau ini sih dia mungkin sebagai teman nih gitu ya, sebagai teman dia tahu bahwa firman Tuhan itu bilang pacaran beda agama itu kan nggak boleh gitu kan di firman Tuhan. Nah terus dia kebingungan gimana ngingetin temennya gitu ya yang pacaran beda agama tapi nggak mau denger gitu ya kan. Ya gini, oke, buat kamu gitu ya yang mau ngasih tahu teman-teman gitu ya, memang kamu bagus itu, teman-teman bagus gitu ya untuk kita peduli gitu kan sama teman kita, tapi kan baik lagi kita nggak boleh yang namanya menghakimi gitu kan. Kalau sudah memberitahu sesuai dengan firman Tuhan gitu kan, ya nggak mau diterima, teman-teman cukup doain aja gitu, doain supaya bisa bertobat gitu kan ya. Mungkin pasangan juga bertobat, sama-sama seiman akhirnya kan menjalin hubungan dalam Tuhan gitu. Terus ada lagi yang lucu, rekomendasi coklat. Aduh, coklat ini banyak lah yang enak. Nah, kalau misalnya mau ditayangin boleh yang mau kasih sponsor ya. Nanti kita tayangin di next episode. Oke, terus ada topik-topik yang ini nih cukup hot lebih untuk dibahas nih. Yang pertama tuh ada kenapa ada namanya toxic relationship, itu gimana sih kalau punya pacar yang contohnya toxic mungkin kemudian gitu ya, atau baperan gitu kan. Mungkin Cilisan nih bisa sharingin nih soal toxic relationship nih. Waduh, toxic ya. Relationship itu kan, kalau toxic kan itu kita udah artiin ya, itu racun ya. Itu kan berarti artinya hubungan yang gak sehat ya gitu ya kan. Yang bisa berbahaya secara emosional bahkan secara fisik ya. Fisik, mental, emosional itu bisa keganggu kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih hubungan itu kan seharusnya kita harus punya komitmen ya. Dalam membangun hubungan itu pasti kita tahu dong nilai-nilai hubungan yang sehat itu kayak gimana ya kan. Jadi harus campur tangan Tuhan, hubungan harus dibawa dalam doa. Dan yang paling terpenting itu kalau misal kita sudah berkomitmen dengan satu orang, ya kita juga harus ada keterbukaan sama keluarga ya, sama orang tua kayak gitu. Nah itu sih kalau menurut aku pribadi itu bisa menghindarkan kita dari hubungan toksik itu sendiri kayak gitu ya kan. Kan kalau kita sudah terbuka sama keluarga kan kita satu sama lain bisa saling percaya, saling mendukung ya kan. Udah tahu satu sama lain kayak gitu. Nah, ini ya Koyos yang bahayanya tuh pada saat ini tuh banyak loh anak-anak muda tuh yang sebenarnya mereka tuh nggak sadar gitu kalau mereka itu ada di dalam hubungan yang toksik gitu ya. Pasti aku percaya lah teman-teman youth ya, tahu lah toxic itu kayak gimana, yang maunya waktunya untuk dia, yang mengatur waktunya, nggak punya kebebasan, ya kan. Bahkan yang lebih buruk itu sampai pukul, sampai berkata kasar, itu kan toxic banget ya. Itu kita sebagai pemuda, sebagai anak-anak remaja, itu benar-benar harus beware banget sama yang namanya toxic relationship ini. Karena itu dampaknya itu akan berkepanjangan dan itu buruk untuk masa depan kita. Iya, tentunya toxic relationship ini nggak membangun ya. Betul. Akan membangun untuk pribadi, keimanan, bahkan hubungan juga nggak akan terbangun dengan baik ya kan. Akan merusak gitu ya. Dan memang nggak sesuai dengan kasih Tuhan ya.
Nggak sedang Betul. kasih Tuhan. Tuh. Terus Cegin boleh bantu nih kalau misalnya ada pasangan yang bilang kita jalin aja deh dulu gitu ya. Kayak kesannya kan nggak serius ya. Gimana sih Cegin maksudnya kita jalin aja dulu itu Cegin? Ya, mungkin yang pasti kita harus tahu juga sih alasan dia kenapa dia ngomong kayak gitu, jalan aja dulu. Teman-teman perlu banget mengenal dia gitu, si cewek atau si cowoknya ini. Kira-kira dia itu mau main-main gak nih atau mau serius? Nah, kalau misalnya mau main-main ya teman-teman mending gak usah. Oh ya udah kalau gitu kita temenan aja gitu, kita just friend aja, nggak usah lebih gitu kan, nggak usah ada rasa suka kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau ke arah yang serius, ya teman-teman mengenal dia, kita cari tahu alasannya apa kira-kira gitu, alasannya apa, dan memang kalau alasannya kuat, teman-teman percaya sama dia serius sama kita gitu, dia serius sama kita, dijalanin itu nanti pasti akan nemu kok gitu, nemu titik ujungnya lah gitu. Jadi ada baiknya kalau berdua sama-sama jalani dengan baik ya, yang pasti ya dengan berdoa juga sama Tuhan, nanti pasti akan ketemu jalan keluarnya buat hubungan berdua kayak gitu. Rasa percaya sih penting teman-teman. Iya, percaya dan tentunya dikomunikasikan ya. Jadi jelas ya kenapa sih alasannya mesti jalanin dulu gitu kan. Ya kan pasti baik lagi tadi kan ada yang nanya tentang PDKT yang gegabah kan. Jadi PDKT aja juga kita udah nggak boleh gegabah. Saat pacaran kan juga kita mesti benar-benar persiapkan untuk pernikahan gitu kan. Jadi jangan sampai malah ketika menikah jadi rusak gitu ya karena ketidaksiapan gitu kan. Macam-macam kalau kita bahas jadi panjang, ya bisa ekonomi, bisa mental gitu kan ya, psikologi semuanya kan harus perlu dipersiapkan gitu. Nah, terus terakhir ada yang minta rekomendasi nih, kan di bulan Valentine ya, pengen minta rekomendasi apa kegiatan apa sih yang biasanya bisa dilakukan menurut versinya teman-teman di Cornerstone gitu untuk orang-orang kesayangan gitu, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Biasanya ya kita kalau Valentine ya makan bareng gitu kan, makan bareng, tukar kado ya kan. Apalagi ini kira-kira Celisa. Banyak ya kita bisa bagi-bagi coklat ya kan, bagi kebaikan kayak gitu kan bisa juga. Ya, dinner gitu, mungkin tukeran coklat, tukeran kado. Tapi yang pasti teman-teman habis dinner jangan ke hotel. Bahaya itu. Bahasanya apa tuh? Staycation ya? Staycation bareng. Kalau udah menikah boleh, tapi kalau belum jangan. Oke. Enggak ya, anak-anak sekarang udah sehat itu kok. Sehat lah ya. Ya, tahu batasannya teman-teman yang penting. Betul. Dan ya jangan kelewat batas gitu. Kalau udah tahu tetap lewatinnya sama aja kan. Oke, teman-teman, thank you nih semua Lisa sama Egin ya. Kita sudah sharingin. Ya. Thank you, Yos. Kita sudah sharingin ya buat teman-teman Cornerstone. Semoga terberkati ya, menjawab dan terberkati. Tapi kalau misalnya masih ada yang kurang gitu kan, karena kan kita juga nggak bisa kupas terlalu tuntas, DM aja langsung ya, DM ke IG Cornerstone kita @Cornerstone ya, tanya aja lebih detail, siapa tahu mau konsultasi lebih lanjut gitu kan, mau minta siapa untuk membimbing gitu kan, boleh ya. Oke, thank you teman-teman semua sudah nonton ya. Diharapkan semua terberkati ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya setiap kali kita upload dan teman-teman bakal terupdate gitu kan, dan juga di komen yang banyak nih, di komen dan juga di share ke teman-temannya supaya semakin banyak yang terberkati. Oke, see you ya semua. Bye bye. God bless. Bye, God bless you. Bless.